Halo pemirsa, Anda masih menyaksikan News Sore bersama saya Diandra Mukni. Kali ini kita berkesempatan untuk buka puasa bersama dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Kepala BPOM, Profesor Taruna Ikrar. Nah, kira-kira nanti juga kita akan berbincang nih soal makanan sehat apa saja sih yang bisa kita konsumsi yang aman selama bulan Ramadan, dan juga kita juga akan memantau apa sih aktivitas atau kegiatan di BPOM selama bulan Ramadan. Yuk ikut saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak-Bapak, halo Prof. Assalamualaikum, kita kedatangan tamu, betul sekali. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Prof. Taruna Ikrar, Kepala BPOM. Maaf banget nih kita ganggu sore-sore. Lu lagi ngapain nih Prof hari ini? Kita lagi mensupervisi seluruh Indonesia di ruang Kamen atau Kamen Center Badan POM ini. Dari Sabang sampai Merauke kita bisa menyaksikan berbagai data ya. Kita tahu kan menjelang bulan Ramadan, kita memberikan surat edaran ke seluruh Indonesia untuk mensupervisi makanan, minuman yang akan dikonsumsi oleh rakyat kita, yang kita sebut program intensifikasi pengawasan. Jadi selama bulan Ramadan ini dilakukan inspeksi begitu ya? Ya. Biasanya kan tiap tahunnya bulan Ramadan BPOM nih rajin buat inspeksi makanan-makanan takjil-takjil ya, betul, yang berada di street food begitu ya Pak. Betul. Ini apa aja sih Pak yang diinspeksi? Nah, kita inspeksi yang pertama, kita tentu inspeksi pastikan bahwa kalau makanan siap saji itu aman, tidak mengandung bahan pengawet. Misalnya tidak mengandung formalin, tidak mengandung boraks, ada berapa pengawet bahkan dia gunakan plastik tidak mengandung seperti itu, kemudian tidak memiliki pewarna. Kemudian juga kalau yang bagi yang sudah dalam kemasan, kita mau pastikan yang dijual itu tidak kadaluarsa, karena kan kalau kadaluarsa berbahaya. Oke, nah di Comment Center ini berarti kita bisa memantau semua kegiatan di balai-balai BPOM gitu di daerah begitu ya Pak? Betul, ini contohnya. Apa nih Pak? Nah, ini contohnya misalnya pembandingan yang sesuai aturan atau tidak, yang bermasalah ya. Kalau yang tidak memenuhi syarat itu yang merah. Kita temukan ada 10%. Terus yang memenuhi syarat 88,47%. Dari stratifikasinya kita ada laporan dari Balai Aceh. Itu yang tidak memenuhi syarat ada 36. Nah, itu data-data yang menunjukkan yang warna hijau itu artinya yang memenuhi syarat. Nah, itu berarti hasil pemantauan on time kita sekarang. Nah, ini sudah dilakukan sejak kapan sih Pak inspeksi? Sejak tanggal 24 Februari. Kemarin. Nah, berarti sebelum Ramadan. Sebelum sudah Ramadan mulai ya Pak kita ya? sudah mulai. Dan kita akan umumkan di minggu ketiga. Minggu ketiga Ramadan. Ya, Ramadan. Sekaligus itu menunjukkan kesiapan kita untuk Idul Fitri. Iya kan? Jadi kalau lembaga lain misalnya kepolisian ada operasi ketupat, kita ya operasinya seperti ini, menjaga kenyamanan dan keamanan makanan masyarakat Indonesia, yang pastinya tentang pengawetnya, kemudian pewarnanya, kemudian kadaluarsanya, legal izin edarnya atau tidak. Kita sekarang on progress. Masih dalam progres untuk melakukan inspeksi di seluruh Indonesia berarti ya Pak ya? Betul. Nah, selain makanan seperti tajil juga yang ada di street food begitu, suplemen kesehatan ini kan juga banyak beredar di masyarakat, dan tentunya masyarakat ini selama bulan Ramadan konsumsi suplemen kesehatan ini sangat meningkat. Dan dari BPOM sendiri ini gimana sih Pak caranya untuk mengawasi, karena ini kan tidak hanya dijual di farmasi atau di apotek-apotek saja, tapi kan di online shop gitu juga di luar bebas dijual begitu. Iya, betul. Selain makanan, kita juga suplemen-suplemen kita awasi, termasuk jamu-jamuan yang sifatnya obat tradisional, dan tentu obat juga ya, kita tetap awasi, tapi intensif. Kita lakukan lebih tertuju kepada hal yang dibutuhkan. Nah, contoh kalau suplemen yang aman itu bagaimana? Ya kan, masyarakat kita ingin tahu, dia ingin konsumsi vitamin atau zat-zat yang butuhkan untuk daya tahan tubuhnya selama Ramadan. Apa yang dia gunakan? Simple sekali itu Badan POM, cek klik.
Cek klik. Ya, klik. Kata klik itu K-nya itu pastikan kemasannya bagus. Yang kedua, L-nya itu labelnya ada tertulis. Ini untuk suplemennya, untuk apa, menambah daya tahan tubuh atau untuk vitamin, kan di situ tertulis di labelnya. Kemudian yang pastikan juga ada izin edar. KLI, izin edarnya. Pastikan ada izin edarnya. Kalau sebab ada izin edarnya berarti sudah ada jaminan dari pemerintah, jaminan dari Badan POM bahwa ini aman. Kemudian yang terakhir, pastikan juga kadaluarsanya tepat. Jangan sampai sudah expire. Iya. Jadi cek klik. Cek klik berarti pemirsa untuk memastikan bahwa keamanan ini terjaga, ada kemasan, K, L-nya adalah label, I-nya izin edar, dan juga K-nya tadi kadaluarsa. Nah, Pak, sementara itu kan sekarang juga kalau kita lihat makanan-makanan yang beredar, ini kan juga masih banyak yang belum ada izin BPOM-nya, terus juga beberapa obat-obatan yang beredar di luar sana kan juga masih banyak yang belum beredar izin BPOM-nya, atau juga kadang suplemen-suplemen ini banyak yang palsu. Gimana nih Pak dari masyarakat untuk memastikan bahwa apa yang kita beli ini asli? Nah, begini, kalau misalnya tidak ada izin edarnya, labelnya tidak ada, sudah kadaluarsa, pastikan harus ini, lapor aja ke Badan POM langsung. Bisa lapor lewat Halo BPOM. Halo BPOM itu ada nomor kontaknya 1500 533. 1500 533. Iya, itu free. Jadi kontak aja, atau bisa lewat Instagram kami melapor, bisa lewat YouTube kami, ada komennya, ada Facebook. Kita fasilitasi semuanya laporan itu. Nah, karena kita fasilitasi semua laporan itu, maka kita janji kalau semua data-datanya tepat, 1 kali 24 jam kita bertindak. Oke. Jadi itu kita betul-betul ingin menjaga kenyamanan dan kedamaian di bulan Ramadan ini. Baik. Nah, sebenarnya itu Pak, sekarang kan kalau misalnya kita lihat nih di chart yang ada di depan kita, layar depan kita ini kan ada peta Indonesia. Ini menunjukkan apa saja sih Pak? Oh, ini menunjukkan kami punya balai besar. Contohnya yang hijau ini balai besar. Terus ada yang ini balai yang Aceh, terus ada juga yang Loka. Jadi kita punya lembaga namanya Unit Pelaksana Teknis. UPT dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai ke Merauke sana ada. Dari Sabang sampai ke Merauke. Iya. Wah, berarti ada 76 kita punya. Semua bisa dipantau lewat comment center ini. Iya, kita bisa pantau lewat comment center ini. Oke, Pak, mungkin kita bisa bergeser Pak, bentar lagi kita udah mau menjelang buka puasa. Oh iya. Ya, mungkin kita bisa bergeser ke sana. Kayaknya sudah disiapin nih makanan-makanan untuk kita berbuka puasa hari ini. Biasanya Bapak kalau buka puasa sukanya apa Pak? Oh, saya sangat suka ini rebusan. Suka rebus-rebusan, gak suka gorengan ya Pak? Oh, tidak. Sedikit-sedikit boleh, tapi terlalu banyak gorengan jangan. Oke, nah kita bisa bergeser ke sini nih Pak. Nanti kita akan makan di sini. Kira-kira apa ya Pak makanan yang akan kita makan untuk berbuka puasa hari ini? Ini ada apa aja nih Pak? Ini ada rebusan. Pisang rebus. Pisang rebus. Kemudian ada teh hangat, air putih, terus ada cincau, terus ada kelapa muda. Cincau ini luar biasa sebetulnya. Seratnya banyak, seratnya tinggi, kemudian alamiah, natural, kemudian bagus bagi pencernaan, kemudian mengandung banyak vitamin. Berarti sehat sekali makanan berbuka puasa kita hari ini. Biasanya kalau lagi buka puasa nih Pak, kalau misalnya di kantor, saya biasanya buka puasa di kantor, biasanya makan gorengan terus nih Pak. Oh begitu, gorengan. Biasanya selalu makan gorengan. Nah, kita juga akan membahas hal ini terkait dengan gorengan tuh sehat nggak sih Pak? Nah, kita akan membahasnya usai jeda dan kultum azan maghrib usai berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
saatnya berbuka puasa. Alhamdulillah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya pemirsa, kita sudah kembali bersama dengan Profesor Taruna Ikrar, Kepala Badan POM, dan pada sore hari ini kita berkesempatan untuk berbuka bersama. Nah, kita lihat nih Prof, ada apa aja nih makanan yang akan kita santap sore hari ini? Nah, kita ada makanan yang mengandung glukosa untuk nasi, kemudian ada rebusan. Saya punya kesukaan ini, pisang. Kemudian pisang rebus, ada juga kurma, kemudian tambah sayur-sayuran, ini cincau. Cincau, mungkin boleh dibatalin dulu kali Prof. Ayo, mari kita batalin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Prof, biasanya makanan yang paling kesukaan selain rebus-rebusan apa nih, Prof? Ya, selain rebus-rebusan, yang saya suka tentu yang seperti cincau ini. Cincau nih ya, Prof? Nah, cincau ini kan dari makanan yang mengandung banyak serat. Banyak serat, kemudian ada flavonoidnya, kemudian juga ada mengandung alkaloid dan vitamin. Jadi seratnya banyak dan makanan sehat. Ini bagus untuk pencernaan kita. Oh, ini salah satunya berfungsi untuk memperlancar pencernaan juga. Betul, ya Prof ya? Memperlancar pencernaan. Saya coba dulu ya. Kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget, Prof. Waduh, bahagia betul. Bahagia betul malam sore hari ini kita berbuka puasa bersama Prof Taruna. Prof Taruna biasanya kalau buka puasa di kantor atau di rumah bareng keluarga nih, Prof? Kalau di Amerika saya biasanya di rumah bersama keluarga. Wah, berarti tahun ini jauh dari keluarga dong, tahun Prof? Ini agak spesial juga. Kita berbuka puasanya bersama teman-teman sekantor, keluarga besar Badan POM. Nah, kalau keluarga sendiri di Amerika sudah lama berarti ya, Prof ya? Kami sudah 24 tahun ya tinggalkan negeri ini. Wah, berarti pulang ke Indonesia untuk menunaikan tugas negara. Alhamdulillah, kita terima tugas dari Bapak Presiden Prabowo. Baik, biasanya kalau di rumah nih Prof kan suka buka puasa bersama selalu setiap tahunnya, tapi tahun ini tidak bisa begitu berkumpul bersama keluarga saat Ramadan. Biasanya kalau di rumah sukanya makan apa sih, Prof? Oh, saya suka memang dari dulu rebusan. Rebus-rebusan terus ya, Prof? Tapi biasanya kalau buka puasa tambah kurma selalu. Kan sunnah ya. Kemudian minumnya teh yang tidak manis, kemudian tambah ya kayak cincau ini, dan tambah biasanya kita kelapa. Kita tahu kelapa muda, khususnya air kelapa itu larutan fisiologis. Jadi itu sangat bagus. Kita sudah sekitar 14 sampai dengan 18 jam berpuasa. Untuk netralisasi kebutuhan fisiologis kita tentu membutuhkan larutan fisiologis ya. Makanya saya dengan juga ini tambah kelapa muda dengan air yang masih natural ya dari dalam. Mungkin boleh dicobain, Prof. Mari kita coba kelapa ya. mudanya kayaknya dari tadi saya udah ngelirik-ngelirik, seger banget. Ngiler ya? Saya ngiler ngeliat kelapanya kayaknya seger banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tanpa pemanis ini. Segar banget ya, Prof. Segar. Iya. Nah, Prof, biasanya untuk rekomendasi nih makanan sehat. Biasanya kan kalau misalnya warga Indonesia nggak lengkap kalau nggak pakai gorengan buat buka puasa. Sehat nggak sih, Prof? Gorengan sebetulnya sebenarnya? Kalau gorengan itu kan banyak mengandung lemak, dan lemaknya biasa terbagi dua. Ada lemak jenuh dan ada lemak tidak jenuh. Nah, biasanya lemak tidak jenuh itu munculnya kalau sudah berkali-kali dipakai, dan lemak tidak jenuh ujung-ujungnya akan menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas kan bisa menyebabkan macam-macam penyakit. Salah satunya penyakit kanker. Hal yang lain, gorengan memang mengandung banyak lemak. Jadi tetap kita butuh lemak, tapi jangan terlalu banyak. Maksudnya gorengan silakan, tapi jangan terlalu berlebihan. Oke, rekomendasi makanan sehat apa aja nih, Dok? Nah, kalau saya sih rekomendasi saya makanan rebusan itu luar biasa bagusnya. Sumber glukosanya ada, terus sumber seratnya ada,
dan lain-lain, ditambah dengan saya sukanya makan ikan. Oh, saya, ikan. Ini kita sekarang udah ada ikan. Ini ikannya. Ini ikan apa nih, Prof? Ya, nanti ikan patin ini saya kira. Gurami. Ikan gurami ya. Bakar tapi ya, Prof ya. Dibakar. Jadi tidak terlalu banyak lemaknya, tetapi lesat dan banyak vitamin. Khususnya banyak mengandung omega 3. Omega 3. Terus ada nasi merah juga. Tambah nasi merah. Tambah jangan lupa sayur nih. Oh, lalapan kami. Ya, itu kebiasaan kami setiap hari. Ada lalapan, nasinya nasi merah, tempe tahu untuk sumber protein juga ya, Prof. Protein. Jadi kalau protein yang terbaik ya protein dari ikan. Kan. Nah, betul. Kita juga ada tempe tahu di sana itu. Wah, sehat sekali. Untuk buka puasa hari ini. Nah, biasanya nih Prof juga kan kalau kita lihat makanan-makanan yang dikonsumsi sama warga Indonesia bisa dibilang masih banyak yang nggak sehat nih. Nah, tips-tipsnya apa sih nih Prof? Saya lihat sebetulnya yang paling bagus tipsnya itu, kita kan sudah ada prinsip itu 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat itu jelas ada dia punya glukosanya, ada proteinnya, ada seratnya, dan sebagainya. Jadi makanan tambah lauk pauk, tambah dengan sayur-sayuran, dan disempurnakan dengan tambah susu. Itu simpelnya. Jadi makanan sehat itu makanan yang mampu sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Kita butuh zat pembangun, itu protein. Kita butuh zat yang energi, kita butuh glukosa dari nasi, kan begitu. Nah, kita juga butuh vitamin, ya biasanya dari sayur-sayuran. Jadi, dan jangan terlalu banyak garamnya. Kalau garam terlalu banyak, asin, itu biasanya menyebabkan darah tinggi. Darah tinggi, bener. Oke, nah untuk pengawasan sendiri tadi kan juga kita sudah sebelumnya sudah ngobrol juga nih, Prof. Ya, sambil ambil dong. Oh iya, Prof. Untuk pengawasan sendiri sejauh ini temuan-temuan di lapangan seperti apa sih, Prof? Oh, temuan-temuan kami sebetulnya pada umumnya menjelang Ramadan ini yang kita dapatkan laporan masih aman-aman saja. Memang ada beberapa laporan yang tentang kadaluarsa. Tapi kalau ada hal-hal begitu kan tim kami di lapangan akan bisa menyita barang itu. Jadi ada juga beberapa tempat yang kita temukan mengandung pengawet. Nah itu tim kami di lapangan sudah menarik. Jadi teman-teman yang atau masyarakat Indonesia yang lagi berpuasa tidak usah takut. Badan Pengawas Obat dan Makanan selalu bersama kalian semuanya. Oke, Pak, kita sambil makan boleh nih, Pak ya? Ayo, mari kita. Ayo, ibu-ibu, kita sambil. Kita nasi putih juga boleh nih. Wah, langsung makan berat. Makannya berat tapi dikit. Makannya berat tapi dikit. Tapi ini saya ikannya ya. Ikan. Ya. Biasa Bapak nasi merah, nasi putih, Pak? Saya biasanya ganti-gantian. Ganti-gantian. Kalau nggak nasi merah, nasi putih. Nasi merah, nasi putih. Suka makan sambal juga, Pak? Oh, senang saya makan sambal. Wah, saya ingat pertama kali masuk ke Indonesia, balik dari Amerika, saya kepedisan ya. Tapi sekarang tidak nyaman tanpa sambal. Sudah berapa? Sudah hampir 5 bulan, 6 bulan saya di sini. Kalau nggak ada sambal, nggak lengkap, Pak? Iya, ternyata begitu. Saya mau tambahin yang nasi merah juga. Pak. Ya. Nah, dari menu-menu yang ada di sini, paling favorit apa nih, Pak? Selain ikan tadi nih, Pak? Yang ikan, ya, saya suka pepes sebetulnya. Oh, ini ada pepes juga. Pepes biasanya pepes apa, Pak? Pepes biasanya ayam, ada pepes tahu. Pepes tahu. Kalau mau satu nih, Pak? Kami sukanya pepes tahu. Pak. Ini tahu. Nah, ini ada tahu. Ini jamur, Pak. Enggak apa-apa, jamur aja juga. Ini jamur, Bapak. Nah. Tuh, lihat. Oh, itu pepes. Ini pepes tahu, saya mau ambil satu deh. Nah, ada kacang panjang juga, Ibu. Silakan. Jadi kita buka ya. Kita sudah kayak keluarga besar di sini. Iya, saya sangat beruntung loh, Pak. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk bergabung bersama Bepom untuk buka puasa bersama. Alhamdulillah. Oh, ini ternyata pepes ayam. Pepes ayam. Atau garang asem ya? Wah, ada yang garang asem, ada yang pepes tahu, ada pepes jamur juga.
Betul. Kan ini makanan sehat ini. Sehat sekali, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Coba, Pak. Coba kita ya. Bismillah. Cobain dulu. Enak kan? Jadi pemirsa, yang saat ini saya makan adalah garang asem. Nah, dan di sini banyak sekali makanan-makanan sehat sesuai dengan standar BPOM tentunya. Di sini tadi ada cincau. Cincau ini tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Taruna bahwa ini merupakan salah satu makanan yang punya fungsi juga untuk memperlancar pencernaan dan juga memiliki banyak sekali vitamin, punya kandungan flavonoid juga. Kemudian juga ada es kelapa. Es kelapa ini tadi segar banget rasanya. Jadi juga berfungsi untuk menetralisir ya Pak ya. Menetralisir. Nah, terus di sini ada pepes jamur, ada juga nasi merah, nasi putih, kemudian juga ada ikan bakar. Dan yang sangat menarik hari ini adalah biasanya kan kalau warga Indonesia atau kita masyarakat awam ini sukanya makan gorengan, tapi di sini kita dapat makan rebusan. Nah, ini sangat sehat sekali Pak hari ini. Nah, untuk kita akan melanjutkan makan hari ini, makanya kita akan kembalikan ke studio bersama Nadia Valeri. Valeri. Menarik sekali menu-menunya Diandra dan pastinya sehat dan bergizi. Terima kasih Diandra. Selamat melanjutkan buka puasa bersama Kepala BPOM Republik Indonesia. Dan pemirsa, kericuhan terjadi saat proses pembongkaran bangunan wisata di kawasan Puncak, buntu terjadinya banjir bandang. Informasi akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Aini Sore.